Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Belum semuanya Bapak Ibu. Shalom. Saya mengundang setiap kita boleh bangkit berdiri. Saya percaya Bapak Ibu di tempat ini adalah orang-orang yang rindu menyembah memuji Tuhan lebih lagi di rumah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah yang saat ini sedang bersama-sama dengan kita beribadah secara online di akun YouTube dan Facebook. Kami percaya bahwa Bapak Ibu juga bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya Dia Tuhan Allah yang Maha Hadir, Dia Allah yang tidak terbatas, yang siap melawat kita dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi berapa banyak kita yang memuliakan nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sorakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan mata setiap kami Bapa yang baik. Kalau kami ya Tuhan Yesus ada di tempat ini, bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, bukan karena kegagahan kami ya Bapa yang baik, tapi karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Dan di rumah-Mu ini ya Tuhan Yesus kami boleh bersuka cita. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus, memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang menguduskan setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Engkau yang melayakkan setiap kami ya Bapa, sehingga setiap pujian penyembahan kami kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, saat kami meninggikan nama-Mu, Engkau Allah yang akan menarik setiap jiwa-jiwa datang menyembah-Mu ya Tuhan. Dan kami sungguh sangat percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir ya Tuhan. Engkau Allah yang Maha Hadir ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan, yang akan melawat kami ya Tuhan, yang akan menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tanda-tanda mujizat-Mu akan Kau curahkan bagi setiap kami saat kami datang sujud menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berkata, datang kerajaan-Mu di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di ibadah kami, sama seperti di surga ya Bapa. Hadirlah Engkau ya Tuhan. Bagimulah segala pujian, bagimulah segala hormat, sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ya sungguh indah, Dia Yesus. Dia
atas segalanya ya Tuhan, di atas tahta-Mu yang kudus. Haleluya.
setiap lutut bertelun menyembah-Mu Yesus, semua makhluk menyembah-Mu. Ya ralaba katakan ralaba shikini uralaba karalaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba shikini uralaba katakan ralaba shane. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah
ajaib bagi kami ya Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan, jemaat-Mu GBI Tarutung Kota pada saat ini datang merendahkan hati sujud di hadapan-Mu, membawa korban persembahan, pujian kami, doa kami, ucapan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan Allah yang membawa kami berjalan bersama-Mu sepanjang tahun ini. Hingga Engkau membawa kami Tuhan di tahun ini, di bulan yang terakhir Bapa. Tidak lama lagi Tuhan kami akan mengakhiri tahun ini. Kami percaya sukacita damai sejahtera Allah melingkupi seluruh jemaat-Mu yang hadir beribadah pada saat ini. Terima kasih Bapa. Kekuatan baru, kesehatan yang baru, berkat kelimpahan adalah menjadi milik kepunyaan kami Tuhan. Kami akan bawa sukacita itu memasuki tahun yang baru ya Allah. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami pada saat ini Tuhan. Biar kami boleh memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Memberi yang terbaik, yang terindah bagi-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini Tuhan kami percaya Engkau Tuhan Allah yang menjadi kekuatan kami, kesembuhan kami Tuhan, pemulihan bagi kehidupan kami Tuhan. Seluruh keluarga kami yang Kau pulihkan Tuhan. Bahkan Tuhan keluarga-keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang sedang sakit pada saat ini, kami berdoa biarlah Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan mereka disembuhkan Tuhan. Kekuatan baru menjadi milik mereka Tuhan. Tidak ada sakit penyakit, virus boleh menjamah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan dari tempat ini Tuhan kami bersepakat Tuhan. Kami mengangkat tangan kami memberkati Tuhan bangsa dan negeri kami. Diberkatilah negeri kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Tidak ada kekacauan, tidak ada keributan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya perlindungan yang sempurna ada bagi negeri dan bangsa kami. Diberkatilah pemimpin bangsa kami Bapak, Presiden kami beserta Tuhan, para wakilnya ya Allah, bahkan seluruh jajaran yang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkaulah yang berdaulat atas mereka. Engkau mencengkeram hati pikiran mereka Tuhan. Bahkan Engkau kuatkan roh mereka Bapa. Mampukan mereka mengambil keputusan yang benar bagi negeri dan bangsa kami Tuhan. Bapak bahkan kami berdoa juga Tuhan, buat penanganan ekonomi daripada bangsa kami. Turunlah berkat yang daripada-Mu Tuhan. Berkati lumbung-lumbung daripada bangsa kami ya Allah. Kami percaya Tuhan, kesejahteraan menjadi milik bangsa kami. Tidak ada kemiskinan boleh menjamah bangsa kami Tuhan. Oleh karena Engkau yang memberkati bangsa kami ini ya Allah, dengan curahan yang luar biasa yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat kesejahteraan di mana kami tinggal. Kabupaten Tapanuli Utara Bapa diberkati ya Allah. Diberkati Tuhan Bapak Bupati kami. Diberkati seluruh jajarannya. Diberkati masyarakatnya Tuhan. Menjadi masyarakat yang takut akan Engkau. Yang mengikuti protokol kesehatan ya Allah. Sehingga di masa pandemi ini Tuhan, kami berdoa tidak ada virus bakteri Tuhan boleh berkuasa atas kabupaten kami. Oleh karena Engkau Tuhan Yesus yang melindungi dan menjagainya Tuhan. Bapak, dan kami berdoa juga Tuhan buat keamanan kami Tuhan sepanjang tahun ini Bapak. Kami percaya ya Allah, tidak ada maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada sakit penyakit boleh menjamah umat-Mu yang takut akan Engkau ya Allah. Biarlah kami melewati tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Mari Bapa, urapi setiap kami lebih lagi Tuhan pada pagi hari ini. Untuk kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Berapa banyak kita yang bersuka cita ada di rumah Tuhan. Lambaikan tanganmu. Coba lihat sampingan kirinya Bapak Ibu. Berikan salam sehat, sehati dengan senyum yang terbaik. Katakan shalom, selamat hari Minggu. Haleluya. Saya percaya di bulan Desember ini adalah kita akan bersuka cita sebab kita ada di lembah pujian. Di lembah pujian kita akan bersorak-sorai, amin. Berapa banyak kita yang siap menuai di dalam lembah pujian. Lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Semua yang kita tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu ya Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar
selamat bagimu ya Tuhan, untuk hari yang Tuhan kuduskan di mana setiap kami boleh menghampiri Engkau di tahta kudus-Mu. Terima kasih buat pujian penyembahan kami, kiranya berkenan di mata Tuhan. Dan hati-Mu dilembutkan untuk boleh mengasihi kami dalam setiap keadaan yang boleh kami alami hari-hari ini. Sebentar kami akan beroleh kebenaran-Mu, yaitu firman yang menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Untuk kami tetap bertahan di dalam iman percayakan Yesus Kristus yang adalah penyelamat bagi kami. Kami tidak perlu khawatir dan takut dengan badai gelombang yang menderu. Namun kami tetap percaya tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami setiap umat-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan dengan bahasa yang sederhana. Kami siapkan hati kami untuk boleh dibekali lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salam saya ucapkan bagi setiap kita. Puji Tuhan, hari ini kita masuk dalam perayaan Advent yang keempat. 4 minggu sebelum tanggal 25 Desember, ini merupakan kalender gereja, agenda gereja, di mana setiap gereja diingatkan tentang apa yang disebut dengan Advent. Advent itu artinya menyambut. Satu sikap atau pandangan hidup dan pemahaman serta keyakinan bahwa masa-masa Advent yang kita alami hari-hari ini bukan hanya sekedar menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus seperti pada 2000 tahun yang lalu. Tapi pada hakikatnya Advent yang kita alami hari-hari ini bukan hanya setiap minggu atau setiap bulan, tapi setiap hari. Itu bicara tentang bagaimana sikap hati seorang percaya untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sampai 4 kali berturut-turut Advent ini dirayakan? Ini bicara tentang persiapan. Misalnya kalau seseorang pejabat, misalnya presiden datang di Tapanuli Utara, jauh-jauh hari ini persiapan sudah dimantapkan. Dan tiba pada akhirnya menjelang hari H dari kunjungan orang penting tersebut, diadakan gladi resik. Itu pemantapan persiapan. Jadi hidup saudara dan saya hari-hari ini adalah masuk di dalam Advent yang terakhir. Bicara tentang bagaimana Tuhan segera dan akan hadir. Dan dia hadir di masa-masa terakhir nanti bukan sebagai juru selamat lagi. Tapi sebagai Imam Mahdi kata agama lain. Yang mengadili, menimbang segala perkara dalam kehidupan umatnya. Di mana akan dijatuhkan hukuman bagi orang yang bersalah dan dikasih hadiah, kasih karunia bagi orang yang benar. Jadi ini adalah saat-saat yang genting, saat-saat yang sangat menentukan. Apakah kita akan didudukkan di sebelah kanan Tuhan atau justru sebaliknya dicampakkan ke api yang tidak akan pernah padam. Nah saudaraku, mari kita buka dalam kitab Lukas pasal yang pertama. Di ayat yang ke-13, saya lanjut nanti 17 dan 18. Lukas pertama ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Di ayat 17 dikatakan, dan Yohanes akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kembali kita merenungkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu diperuntukkan untuk membawa umat yang layak. Umat yang benar-benar hidup di dalam panggilan,
kebenaran Kristus. Nah, ketika Yesus terlahir ke dunia, dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Artinya ukuran atau tingkat keberadaan rohani kita sangat menentukan di mana kita kelak. Di akhir zaman setelah dunia ini berlalu, saudaraku. Nah, kita bisa belajar tentang sebuah peristiwa di mana ada seorang Zakaria sebagai imam di bait suci memiliki seorang istri yang telah berumur lanjut. Dan kemudian oleh Tuhan dikasih dia karunia untuk melahirkan satu-satunya anak, yaitu anak laki-laki yang dinamai Yohanes. Nah, Yohanes ini artinya Tuhan baik dan pemurah. Nah, ini yang dialami oleh pasangan usia lanjut ini. Nah, kenapa Tuhan percayakan kembali sebuah pasangan yang telah berusia lanjut untuk melahirkan seorang anak, seorang bayi laki-laki? Tujuannya hanya satu, saudaraku. Untuk bicara tentang pemulihan yang akan diberitakan, disampaikan, dan diikhtiarkan oleh Tuhan melalui seorang pribadi yang dilahirkan dengan cara ajaib, yaitu Yohanes. Yang kemudian dia disebut menjadi Yohanes Pembaptis, karena lewat baptisan ini ada banyak orang yang mendapatkan pintu keselamatan. Ketika dia ditenggelamkan dari manusia lama, kemudian dia bangkit menjadi manusia yang baru. Dan itulah orang yang berkenan, yang suatu hari kelak Tuhan akan bawa di awan-awan permai. Nah, jadi saudara dan saya, hari-hari ini menjadi Yohanes. Kita tidak diinginkan oleh Tuhan hidup dalam sebuah level kekristenan yang biasa-biasa saja. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan di akhir zaman ini menjadi Yohanes, yaitu mempersiapkan umat yang layak bagi Dia. Artinya kita memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada orang lain. Itu suatu langkah persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga kalau tema gereja kita di usia 50 tahun dan seterusnya bicara tentang menuntaskan amanat agung. Menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan bagi banyak orang sebagai sebuah sikap hati atau langkah yang harus kita perbuat. Untuk apa saya Tuhan izinkan hidup sampai hari ini? Dan ada apa yang harus saya kerjakan di sisa kehidupan saya? Satu jawabannya yang pasti, yaitu menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi Dia. Berarti level kekristenan kita sudah di atas. Kenapa saya harus ditempatkan Tuhan dalam level yang lebih tinggi lagi? Supaya orang bisa yakin dengan Tuhan yang saya sembah dan mereka juga ikut naik ke level yang lebih tinggi. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan tidak pernah mengkehendaki ada kekristenan yang suam-suam kuku. Hanya sekedar terdaftar di gereja, ikuti ibadah secara rutinitas. Namun kapasitas atau level kehidupannya tidak Tuhan temukan. Ada suatu pembaharuan, ada suatu kelahiran baru, ada suatu respon yang baru yang penuh dengan semangat, gairah dan kerinduan untuk boleh senantiasa setia berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, kemudian ada suatu bentuk keraguan di hati Zakaria. Dia bertanya di ayat 18, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Sebuah pertanyaan yang mungkin ada di hati saudara dan saya. Dengan keberadaan saya hari ini, bagaimanakah saya boleh menjadi pribadi yang mempersiapkan umat yang layak? Bagaimanakah saya menjadi seorang pribadi yang melahirkan jiwa-jiwa baru untuk boleh datang kepada Tuhan? Secara manusiawi kita tidak mungkin bisa mengerjakannya. Secara manusiawi Zakaria dan Elizabeth tidak mungkin mengalami hal ini. Tapi sekarang Tuhan sedang membawa kita masuk dalam hadirat Allah yang lebih tinggi lagi. Level yang lebih tinggi lagi. Nah, dari mana kita tahu Tuhan sedang memimpin kita untuk masuk ke dalam level yang lebih tinggi? Seorang yang belajar tanpa dia mengikuti ujian, seleksi, dia tidak tahu kelas berapa dia nantinya.
Seorang yang belajar, dia tidak akan pernah setuju untuk hidup nyaman dalam level yang dia miliki. Misalnya cukuplah hanya sampai kelas 2. Tapi dia memiliki suatu kerinduan dan semangat untuk naik kelas. Keadaan yang terjadi hari-hari ini adalah bangku ujian. Amin saudara. Di tengah gelombang pandemi yang sampai hari ini tidak ada tanda-tanda grafiknya menurun, bahkan semakin melonjak. Itu suatu seleksi alam yang Tuhan kerjakan. Orang tidak bisa menuntaskan masalah ini. Berbagai penemuan teknologi tidak merupakan sebuah jaminan untuk bisa kita lari dari kenyataan yang terjadi hari-hari ini. Tapi mau tidak mau kita harus ada di dalam gelombang, di dalam badai yang terjadi hari-hari ini. Itu ujian, saudara. Nah, ketika kita mampu mengikuti ujian ini dengan keteguhan, kemantapan hati, untuk menjadi pribadi yang diangkat Tuhan naik ke level yang lebih tinggi. Saat itu saudara dan saya kan Tuhan izinkan hidup untuk lebih lama lagi. Karena apa? Karena kita telah mengerjakan suatu tugas dan tanggung jawab yang besar yang Tuhan percayakan bagi kita. Berbahagialah seorang hamba apabila didapati tuannya sedang melakukan pekerjaan. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Sehingga sebagai seorang hamba mau tidak mau ada tugas, ada pekerjaan dan ada tanggung jawab. Nah ini yang harus kita kerjakan, mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yohanes Pembaptis lahir, itu ada campur tangan surgawi. Tiba-tiba muncul seorang malaikat di hadapan Zakaria. Ketika Maria mendapatkan benih ilahi di rahimnya, malaikat muncul di hadapannya. Nah ketika Yusuf mengalami suatu dualisme dalam pemikirannya, kok saya punya tunangan hamil tanpa ada sentuhan secara biologis. Seorang Yusuf bisa saja ragu menghadapi kenyataan ini. Suatu saat Yusuf bisa berprasangka jelek terhadap Maria. Oh ya mungkin sudah berhubungan dengan laki-laki lain. Akan tetapi untuk meyakinkan seorang Yusuf bahwa memang rencana Tuhan sedang direncanakan dalam diri pasangan yang bertunangan ini, malaikat muncul lagi. Nah yakinkah Bapak Ibu Saudara hari-hari ini juga malaikat itu sedang ada di tengah-tengah kita? Nah kita bukan hanya kata orang bahwa Tuhan sedang menyertai kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tetapi imankan dan yakinkan dirimu bahwa malaikat ada di dekat kita. Untuk menyuarakan suara kenabian. Pesan-pesan ilahi. Bahwa memang dia bukan hanya sekedar lahir 2000 tahun yang lalu. Tapi dia akan datang untuk kedua kali. Wujud malaikat itu kalau bisa kita lihat dalam pemandangan atau gambar virtual sehari-hari. Punya sayap, anak kecil terbang bebas. Tapi hari-hari ini malaikat bukan dalam bentuk yang sama. Tapi dia dah hadir dalam berbagai bentuk. Yang mungkin secara logika kita tidak bisa memastikan bahwa dia itu malaikat atau tidak. Tapi ingat firman Tuhan ini, persekutuan kita, hadirat Allah ini adalah gambaran malaikat yang datang menginspirasi Bapak Ibu Saudara. Di hatimu, di pikiranmu terlahir sebuah keyakinan bahwa Tuhan sedang berbicara bagi setiap kita. Nah hal apa yang dibisikkan oleh malaikat hari-hari ini kepada saudara dengan saya? Nah kita akan bongkar dari kitab Mika pasal yang kelima. Di ayat pertama dikatakan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dan daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Di ayat 3 dikatakan, maka ia akan bertindak menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi dan dia menjadi damai sejahtera. Ini nubuatan ini telah diberikan oleh Tuhan ratusan tahun sebelum peristiwa di Betlehem.
Orang tidak pernah terpikir bahwa Bethlehem yang tidak diperhitungkan saking kecilnya kota ini, tidak ada sesuatu yang menarik di kota ini, tiba-tiba dinubuatkan oleh Tuhan menjadi sebuah kota, sebuah desa, sebuah tempat di mana raja akan hadir. Raja dalam tanda kutip di sini bukan berbicara tentang kekuasaan. Nah, jadi kalau dikatakan di sini, saudaraku, bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mengarahkan pandangan kita kepada Bethlehem. Dalam arti harafiahnya Bethlehem itu adalah rumah roti, makanan, energi, potensi, kemampuan, keyakinan. Nah, mungkin Anda berkata bahwa saya adalah jemaat biasa yang kurang paham dengan aspek teologi yang mungkin sering menjadi keinginan atau cita-cita kita untuk semakin mengenali Tuhan. Tapi Bethlehem yang kecil yang tidak diperhitungkan, sekarang saatnya akan Tuhan angkat ke permukaan. Kalau saudara mau jadi rumah roti, maka Yesus akan lahir dalam kehidupanmu. Amin. Kalau saudara bisa menjadi sumber energi bagi orang-orang yang masih dalam kegelapan menjadi terang, maka Yesus akan lahir di Bethlehem, yaitu diri saudara dan saya. Jadi jangan ukur dirimu dengan kemampuanmu sekarang, dengan keadaanmu sekarang, tapi ukurlah dirimu untuk di mana saudara dan saya boleh berinteraksi di dunia ini, berinteraksi kepada Tuhan di sorga, dan saya dan saudara akan mampu berkata, saya adalah rumah roti yang sanggup memberikan makan, yang sanggup memberikan energi bagi banyak orang ketika saya dipanggil oleh Tuhan untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Dia. Melalui tindakan, perbuatan, apa yang kita kerjakan dalam hidup kita ini, orang akan tahu bahwa Yesus lahir dalam dirimu. Tapi apabila engkau hanya sekedar seorang Kristen, tapi tidak ada sesuatu yang nilai-nilai ilahi keluar dari kehidupanmu, ingat, kita belum tentu masuk di dalam panggilan Kristus. Jadi perayaan Natal ini bukan sekedar seremoni. Coba kita bayangkan dalam perayaan Natal, itu kelap-kelip akan selalu hadir. Tapi Tuhan tidak pernah berkata, jadilah engkau kelap-kelip. Tapi dikatakan jadi terang. Fantasi keindahan yang dilihat oleh mata manusia belum tentu dapat menerangi hidup kita sehingga Tuhan melihat saudara dan saya. Tapi hidup saya, hidup saudara harus menjadi terang. Bukan terkadang muncul, terkadang biru, terkadang hijau, terkadang putih, entah. Tapi kita akan tetap menjadi terang. Katakan amin, saudara. Supaya terang yang kita miliki itu akan menuntun banyak jiwa untuk bersiap menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Bethlehem kota kecil yang tidak diperhitungkan. Mungkin saudara dan saya tidak diperhitungkan oleh dunia ini karena hidup pas-pasan, tidak ada suatu hal yang menonjol. Tapi Tuhan ingin menonjolkan diri saudara dan saya untuk menjadi terang. Bukan dari segi finansil, kecantikan dan lain sebagainya. Tapi tingkah laku karakter yang Tuhan percayakan untuk Anda miliki sehingga Dia mau lahir dalam kehidupan. Bagaimana caranya Yesus lahir dalam diri kita? Jadilah dirimu Bethlehem. Jadilah dirimu menjadi kandang domba. Jadilah dirimu menjadi palungan. Mana mungkin seorang raja terlahir di kandang. Tidak ada logikanya. Tapi itu simbol kerendahan hati. Bahwa dia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Jadi keinginan kita untuk dibanggakan, dipuja, kasih apresiasi dan lain sebagainya bertolak belakang dengan kandang domba. Jadikanlah kita, hidup kita ini bagaimana supaya Tuhan dihormati oleh orang lain. Bukan kita yang dipuja-puja. Sekarang banyak kami hamba Tuhan ini mencari popularitas. Dengan berbagai metode mencari popularitas supaya lebih dikenal dan terkenal. Sudah barang pasti dikenal oleh manusia belum tentu dikenal oleh Tuhan. Suatu saat murid-murid Yesus pernah berkata kepada Yesus, bukankah kami telah memberitakan Injil menyembuhkan orang sakit dengan namamu? Itu murid, saudara. Dan dia sudah bertindak dalam arti
koridor rohani yang diajarkan oleh Yesus. Tapi Yesus menjawab dengan lantang apa yang dikatakan, aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau si pembuat kejahatan. Suatu bentuk keadaan yang mungkin dia banggakan, dia telah melakukan sesuatu secara rohani, tapi ukuran kerohanian yang kita pelajari, yang kita maklumi, yang kita yakini mungkin jauh berbeda dengan ukuran rohani yang dimaksudkan oleh Tuhan. Sehingga kalau Tuhan mengajak kita untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, koreksi hatimu, dirimu. Apakah memang engkau mengangkat pujian itu dalam kondisi benar? Atau hanya membenarkan diri? Jadi sebelum kita berangkat ke tempat ibadah, sebelum kita datang menyambut Tuhan untuk bertemu di bait kudusnya, siapkan dirimu, tanggalkan semua ikatan-ikatan yang tidak benar dari dirimu. Di dalam roh, bukan keadaan fisik kita, tapi rohani kita. Nah jadi saudaraku yang dikasihi, yang diperhatikan oleh Tuhan ketika kita diberi kesempatan untuk menyambut Dia, itu bicara tentang konsep kehidupan kita, sampai seberapa jauh kita sudah menjadi seorang penyembah yang benar. Ya, sekarang kita sedang dididik, saudara. Ada orang berlomba dengan vokal grup, dengan kor dan lain sebagainya. Sebenarnya kor itu untuk siapa? Sama hanya dengan depak tertuak, saudara. Orang bisa nyanyi lagu rohani di sana. Saya dulu masih muda, masih lagu rohani di bak tertuak sambil minum tuak ala kadarnya supaya bisa fly sedikit, saudara. Tapi apakah itu posisi dalam kebenaran? Tidak. Nah hal yang demikian sedang Tuhan tanya bagi saudara dan saya. Konsep penyembahan orang Majus menjadi ukuran hari ini. Orang Majus seorang kaya, orang yang pintar dan cendekiawan, dia menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk hanya menyembah seorang bayi yang lahir di tempat yang tidak layak, itu di kandang domba. Coba kalau mungkin seorang bupati datang meresmikan, ingin kita undang meresmikan sebuah pelayanan. Mungkin bupati melalui stafnya akan tanya, ini gereja di mana? Oh di Piatolong Pak Bupati. Gerejanya ukuran berapa? Hanya 6 kali 3. Jemaatnya berapa? Hanya 8 orang. Mungkin dia akan kirim staf kelurahan untuk berkunjung ke sana. Tetapi Yesus tidak melihat kapasitas duniawi ini untuk dia bisa hadir di tengah-tengah orang yang berdosa. Dan ini juga memiliki pandangan yang sama dengan orang Majus. Mereka tidak meragukan kehadiran juru selamat itu kalaupun ditempatkan di sebuah kandang domba. Nah ini merupakan konsep kehidupan penyembahan yang benar di akhir zaman. Karena pada dalam kitab Matius pasal 25 dikatakan, apa yang kamu lakukan terhadap seorang sahabatku yang lemah ini sama dengan kepada saya. Menyembah dalam hanya secara seremonial seperti agama lain harus sujud toleh kiri, toleh kanan dan lain sebagainya. Menyembah dalam arti penaklukan diri kita, kerendahan hati kita. Betapa indahnya pakaian orang Majus dengan aneka barang-barang berharga mereka bawa. Kemudian mereka sujud menyembah dalam Injil Matius pasal 2. Setelah mereka temukan bayi itu, mereka sujud menyembah. Suatu penghormatan yang tertinggi, tidak melihat posisi keadaan seseorang untuk kita bisa melayani semaksimal mungkin. Amin. Jangan justru karena dia pejabat mungkin kita melakukan perlakuan yang istimewa. Ketika ada orang-orang yang lemah, orang yang hina di sekeliling kita, justru kita memandang dengan sebelah mata. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka sujud menyembah, membongkar dia punya persembahan, benda yang dikeluarkan pertama adalah emas murni. Butuhkah seorang anak kecil mendapatkan emas? Itu tidak menarik perhatiannya. Kalau mungkin dia sudah berumur 2 tahun, kita kasih mobil-mobilan, kita kasih boneka, menarik perhatian. Tapi pengakuan seorang Majus kepada Yesus adalah Tuhan dan Raja. Dia ingin menyembah dengan setulus hatinya, mempersembahkan apa yang ada pada dirinya. Dia meletakkan emas, saya tidak tahu berapa kilo, berapa gram yang diletakkannya.
Tapi yang jelas kemurnian, ketulusan, keikhlasan hati seseorang untuk datang menyembah, inilah persembahan yang luar biasa. Amin. Di masa perjanjian lama, persembahan bicara tentang hewan, disembelih, korban bakaran, korban sembelihan, korban penghapusan dosa. Tapi setelah Yesus lahir, itu persembahan sudah jauh berbeda. Mereka tidak bawa kambing dan domba pada saat itu. Mereka bawa emas. Sehingga setelah masa perjanjian baru, kita yang percaya kepada Kristus Yesus, kita tidak perlu pelihara domba sampai ribuan ekor untuk mendapatkan seekor domba yang putih, mulus, tidak bercacat dan bercela. Itu sangat-sangat berat, saudara. Coba dulu mereka untuk membakar sebuah korban sembelihan, seekor korban sembelihan, mereka harus cari domba yang benar-benar tidak bercacat bercela. Pernah saya punya pengalaman ketika saya tugas di Samosir, orang senang untuk memuja dewa atau berhala mereka di Dolok Pusuk Buhit. Orang datang dari kota-kota lain mencari kambing yang putih untuk dipersembahkan kepada leluhur atau kepada sesembahan di Pusuk Buhit. Bayar mahal. Namun ada tetangga saya marga Simbolon, dia punya pikiran cerdas. Saya bilang cerdas karena memang dia tidak punya mata pencarian menetap. Dia belilah kambing dari tanah Jawa, dari mana yang ada bintik-bintiknya. Karena tidak mungkin dia dapatkan yang putih mulus. Kemudian disemprot dengan pilok, saudaraku, sampai kukunya putih. Berarti sesembahan di Pusuk Buhit itu dapat ditipu. Dijual dengan 600.000, pasaran masih 150. Ada kepalsuan yang dinikmati oleh dunia ini. Tapi Tuhan tidak menginginkan yang palsu. Tuhan tidak membutuhkan imitasi, saudara. Tidak membutuhkan kepura-puraan, sandiwara. Tapi menjelang atau menyambut kedatangan Yesus kedua kali, Tuhan menuntut saudara dan saya untuk menjadi seorang pribadi yang benar-benar tulus, ikhlas, rendah hati, dan memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Sehingga tahun 2021 kita akan merubah sikap cara hidup menyembah kita untuk menjadi seorang penyembah dalam roh dan kebenaran. Mereka membawa kemenyan itu barang yang mahal. Butuh proses untuk mendapatkannya. Nah, mereka membawa minyak mur, minyak yang harum. Itu aroma kehidupan kita juga dicium oleh Tuhan. Kalau tetangga bisa mencium kita dengan parfum yang dibuat dari Paris, dia kagum. Dan jarak 10 meter mereka sudah cengar-cengir menghirup aroma kita. Tapi bagi Tuhan bukan itu. Karakter kehidupan kita di tahun 2021 menjadi sesuatu yang harum, dicium oleh Tuhan, bukan dicium oleh tetangga, sanak saudara kita. Nah, jadi konsep kehidupan penyembahan itu harus direformasi, harus diubah, harus dibaharui supaya kita jangan terlena dengan konsep yang lama. Oh, saya sudah lama terdaftar di gereja, saya jadi anggota KOR, saya begini dan begitu. Enggak. Tapi ada suatu sikap pembaharuan. Karena apa? Karena kita sedang menyambut seorang raja di atas segala raja, Imam Mahdi kata agama lain. Sehingga mau tidak mau saya harus mempersiapkan diri saya luar dalam, hati, pikiran, jiwa, tindakan, perbuatan, bahkan seluruh perkataan saya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan manusia di akhir zaman bukan bergantung sepenuhnya kepada berbagai korban persembahan, tetapi kepada persembahan yang sempurna satu kali untuk selamanya, seperti Yesus telah datang ke dunia ini menjadi persembahan dan menjadi penyembahan yang benar dalam kehidupan kita. Untuk itu permuliakanlah Tuhan lewat tubuhmu. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budimu. Maka peristiwa Maranatha yang kita nantikan akan memberikan suatu penghiburan yang luar biasa, di mana saudara dan saya akan diangkat oleh Tuhan ke awan-awan permai untuk menikmati kemahakuasaan dari Allah. Amin, saudaraku. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih atas kehadiranmu di tengah-tengah kami di Advent yang keempat ini. Advent yang terakhir ini momentum yang sangat menentukan di mana dan kemana kami harus pergi. Untuk itu Yesus baharui hati pikiran kami dengan konsep pikiran yang benar. Sehingga tidak ada suatu hal yang salah di hadapan-Mu. Walaupun dunia ini akan mempersalahkan kami tidak mau dengar apa kata dunia. Tapi kami hanya mau mendengar apa kata Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu lewat firman-Mu yang membaharui hati pikiran kami. Dan kami percaya sepulangnya kami dari tempat ini, kami mengalami suatu perubahan yang baru. Hamba-Mu berdoa khusus buat setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang mengganas di dunia ini, mengganas di kota kami ini, lindungi kami semua Tuhan. Jagai kami di rumah kami, di perjalanan, di tempat di mana kami ada, supaya kami terlindung Tuhan, supaya kami jangan mencobai Engkau Tuhan. Kami mau mengikuti protokol yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada sesuatu hal yang kami sesali dari Tuhan ketika perkara-perkara yang tidak baik boleh menyentuh kehidupan kami. Namun tubuh kami, hati kami, pikiran kami, jiwa kami, seluruh aspek kehidupan kami persembahkan menjadi hormat pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu ini, jagai mereka Tuhan. Dan Engkau akan selalu menuntun kami kepada kebenaran yang sejati untuk kami boleh mempersiapkan diri menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan mendengarkan beberapa rotas pekan. Kami mengucapkan shalom Bapak Ibu semuanya. Pengumuman GBI Tarutung Kota Minggu 20 Desember 2020. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang baru datang beribadah di GBI Tarutung Kota, dan juga jemaat yang saat ini sedang melaksanakan ibadah online lewat Facebook maupun di radio 107,7 FM. Dan terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam ibadah outside maupun online hari ini. Selesai ibadah ini kita akan memberikan persembahan kita masing-masing, baik persembahan umum, perpuluhan, diakonia, ataupun persembahan lainnya sekaligus. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar. Dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online, persembahan dapat diantar langsung ke gereja atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Nanti sore akan diadakan Natal Pemuda GBI Tarutung Kota di tempat ini. Pintu akan dibuka pada jam 17.30 WIB atau setengah 6 sore. Dan kami mengundang seluruh jemaat anak-anak muda terkhususnya untuk dapat hadir nanti sore di tempat ini. Jadi buat Bapak Ibu semuanya atau yang berjiwa muda boleh datang nanti hadir terkhusus untuk anak muda. Selanjutnya, menara doa berjalan seperti biasa dengan jadwal yang tertera di layar. Pengerja dan jemaat dapat menyesuaikan waktu dan jadwal yang akan diikuti. Khusus untuk pengerja diwajibkan untuk dapat mengisi jadwal menara doa. Dan pada hari Kamis malam tanggal 24 Desember 2020 akan diadakan ibadah perayaan Natal keluarga besar GBI Jemaat Tarutung Kota. Seluruh jemaat dan pengerja kami undang untuk ikut serta dalam ibadah Natal umum ini. Pintu akan dibuka pada pukul 17.30 WIB dan jemaat dianjurkan untuk dapat hadir sebelum pintu dibuka. Kami ingatkan kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti ibadah Natal ini. Dan besok harinya yaitu hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 kita akan kembali berkumpul di tempat ini untuk mengikuti ibadah Raya Natal. Dan ibadah ini hanya diadakan 2 kali ibadah saja, yaitu pada pukul 9 WIB dan pukul 11 WIB. Seluruh jemaat kembali kami undang untuk dapat beribadah bersama. Ibadah Mesbah Keluarga sudah diliburkan dan aktif kembali pada bulan Januari 2021. Demikian halnya dengan doa puasa diliburkan dan aktif kembali pada bulan Januari 2021. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu ibadah yang pertama jam 8 WIB, ibadah kedua jam 9.30 WIB, dan ibadah ketiga jam 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan secara langsung live di Facebook GBI Tarutung Kota dan di radio komunitas GBI Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM. Dan ibadah sekolah minggu tetap dapat mengikuti ibadah online Superbook Streaming di channel YouTube Superbook Indonesia.
Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Mari buka kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Berkat damai sejahtera yang berlimpah dari Bapa di sorga dan cinta kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Berkat persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai, menghibur, menyembuhkan setiap kita hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu dapat mengantarkan persembahan di kotak persembahan yang ada di pintu keluar, sekaligus Bapak Ibu kembali pulang sambil tetap menjaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.